Ekstraksi dan teknik anestesi gigi Desi Dwi Alicia angkatan 2020 NIM 1. Sebelum melakukan tindakan perlu kita ketahui definisi dari pencabutan gigi sulung. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencabutan gigi anak atau gigi Desi Dwi. Pada prinsipnya hampir sama dengan pencabutan gigi permanen. Perbedaannya adalah di ukuran rongga mulut gigi anak dan ukuran dari gigi anak tersebut. Sehingga memerlukan instrumentasi tang yang berbeda. Untuk instrumentasi tang pada gigi dewasa otomatis lebih besar jauh daripada ukuran tang gigi anak. Tang gigi anak berukuran lebih kecil dan terdapat pegas sehingga memudahkan operator untuk melakukan pencabutan. Selain itu tidak perlu digunakan tenaga yang besar pada gigi anak karena ukurannya kecil dan rongga mulutnya. Dan tentunya sebelum melakukan pencabutan perlu memperhatikan indikasi dan kontraindikasi yang akan saya jelaskan di sebelah. Sebelum melakukan tindakan pencabutan gigi, jangan lupa mengupi. Diawali dengan cuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan masker, handscoon, dan pada kasus untuk pencabutan lebih baik menggunakan APD level 3. Setelah dilakukan UP, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian melakukan 3S, yaitu sapa, senyum, salam. Kemudian siapkan alat dan bahan anestesi. Di sini lengkap ya, baik topikal maupun investasi. Untuk anestesi di sini ada Oracol Etil untuk topikal dan ada juga Precaine. Kemudian juga ada cotton pad atau cotton ball untuk aplikasi topikal. Di sini juga ada Cytojack dan obat-obat anestesi untuk investasi. Anestesi topikal. Pertama periksa dulu daerah gigi yang akan dianestesi. Kemudian ambil anestesi topikal dengan kaca steril. Di sini menggunakan Precaine ya atau anestesi gel, kemudian aplikasikan di mukosa gigi yang akan dicabut dan di daerah palatal. Jadi cek terlebih dahulu. Kalau sudah diambil sonde, dicek kira-kira apakah sudah terasa kebas atau efektif anestesinya. Kalau sudah bisa dilanjutkan ekstraksi. Selanjutnya anestesi invitasi ya bersama dengan topikal. Bedanya juga kalau ini disuntikan, bisa juga untuk invitasi diawali juga dengan topikal ya. Ini kalau sudah diperiksa, kemudian dicek juga, diinjeksikan anestesinya. Nah, kalau sudah anestesinya diinjeksikan, jangan lupa dicek juga sondasinya. Apakah sudah efektif atau belum untuk anestesinya, dicek ya. Kalau sudah bisa dilanjutkan untuk ekstraksi. Posisi operator. Pada hari ini saya akan menjelaskan pencabutan gigi pada gigi 51 dan gigi 72. Untuk gigi 51 dan gigi 72, maka operator berada di depan kanan pasien, yaitu di antara jam 7 sampai jam 9. Untuk posisi pasien, untuk gigi 51 atau di rahang atas, okusal pasien pastikan berada di antara bahu dan siku operator dengan sudut 120 derajat dari depan atau 45 derajat dari belakang. Sedangkan untuk gigi 72, posisi okusal pasien berada tepat di siku operator atau di bawah siku operator dengan sudut 110 derajat dari depan atau 90 derajat dari anestesi dan pencabutan. Sebelumnya sudah sempat saya jelaskan mengenai prosedur anestesi topikal dan invitasi. Kali ini saya akan menggunakan proses anestesi topikal yaitu klor etil. Pada penggunaan klor etil, biasanya untuk penggunaan klor etil diindikasikan untuk gigi Desi Dwi yang goyang 3 derajat. Karena durasinya sangat cepat, yaitu 30 detik sampai 1 menit, sehingga perlu keterampilan yang lebih pada operator. Tahapan ekstraksi. Kali ini akan menjelaskan ekstraksi gigi anterior. Siapkan dental study model Desi Dwi dengan cara menghilangkan gigi molar 2 dan 3. Siapkan povidone iodine ditaruh di depan gelas, kemudian siapkan kaca steril, kemudian siapkan cotton pallet dan tampon, kemudian siapkan klor etil, nirpeken, kaca mulut, pinset dental, forceps anterior Desi Dwi RA dan forceps anterior Desi Dwi RB. Ekstraksi gigi 51. Lakukan asepsis pada daerah kerja yaitu pada gigi 51. Kemudian kalau sudah dikeringkan, kemudian siapkan kedua cotton ball, kemudian semprotkan dengan klor etil. Tunggu beberapa menit hingga menjadi bunga es. Kalau sudah, tempelkan pada bagian labial dan bagian palatal pada gigi 51. Setelah itu siapkan tang forceps. Gerakannya dengan rotasi arah cabut ke koronal ya. Nah, kalau sudah dipijat-pijat di daerah sulkusnya, kemudian ambil tampon. Kalau sudah siapkan lagi tampon yang kedua untuk gigi 15-30 menit. Selanjutnya ekstraksi gigi 72. Asepsis gigi 72 dengan dibantu dengan kaca mulut untuk membantu lapang pandang. Kemudian keringkan daerah yang akan dianestesi. Kemudian siapkan 2 cotton ball.
semprotkan dengan kroetil hingga membentuk bunga salju. Kemudian siapkan 2 cotton ball, letakkan pada labial dan lingual pada gigi 72. Ambil tang forceps anterior yang bawah, kemudian masukkan hingga ke apikal, gerakannya labial lingual, rotasi, tarik ke arah koronal. Setelah itu soket dipijat-pijat, kemudian diberi tampon. Kemudian diberikan tampon yang kedua untuk digigitkan selama 15-30 menit. KIE, edukasi atau KIE pasca pencabutan terhadap pasien anak, sehingga perlu lebih baik jika pasien ditemani oleh orang tua atau walinya. Dan ini diberikan tampon 2 kali, yaitu tampon pasca pencabutan dan tampon yang kemudian akan digigitkan pada pasien untuk diinstruksikan digigitkan 15-30 menit. Kemudian pasien juga diinstruksikan jangan berkumur-kumur dahulu selama sejam pasca pencabutan, jangan memainkan daerah luka pada pasca pencabutan, jangan menghisap terlebih dahulu, jangan makan makanan yang keras, jangan makan selain itu jangan makan makanan dan minum yang panas terlebih dahulu untuk mencegah terjadi perdarahan. Pasien diinstruksikan juga untuk jangan menyikat gigi keras-keras di daerah yang setelah dicabut. Untuk daerah yang lain bisa disikat gigi seperti biasa. Untuk daerah yang baru pasca pencabutan pelan-pelan saja untuk mencegah terjadinya perdarahan ya. Kemudian jika diperlukan bisa juga diberikan resep obat berupa anti nyeri paracetamol Dumin sirup. Kemudian juga bisa diberikan vitamin, yaitu berupa vitamin B kompleks atau multivitamin berupa biolisin. Kemudian pasien juga diinstruksikan untuk mengingat kembali sikat gigi minimal 2 kali, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dan melakukan cek rutin kontrol, yaitu 6 bulan sekali.